Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 6 MI Bernat Kudus. Pada kesempatan kali ini kita memasuki materi yang terakhir, materi untuk kelas 6 yang terakhir ya, dan Sunan ke-9 yaitu Sunan Gunung Jati. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja biografi dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini mempunyai nama asli yaitu Syarif Hidayatullah. Beliau ini lahir sekitar tahun 1448. Beliau merupakan putra dari Syarif Abdullah Umatuddin. Syarif Abdullah Umatuddin yaitu Raja Mesir ya. Dan beliau ini mempunyai ibu yang bernama Syarifah Muddain. Syarifah Muddain ini merupakan putri dari Raja Pajajaran. Jadi bisa dibilang bahwa Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah merupakan cucu dari Raja Pajajaran ya. Kemudian setelah ayah beliau ini meninggal, beliau disuruh untuk menggantikan posisi ayahnya menjadi Raja Mesir ya, tetapi beliau menolak. Kemudian beliau ini menyuruh adik beliau yang bernama Syarif Nurullah untuk menjadi Raja Mesir. Kemudian beliau bersama ibunya Syarifah Muddain ini pulang ke Jawa atau mudik ke Jawa. Tujuan pertama yaitu ke negeri Carubang Larang. Negeri Carubang Larang itu sekarang berada di Jawa Barat. Di sana beliau ini disambut oleh Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana ini merupakan Raja Carubang Larang. Nah, Pangeran Cakrabuana ini ternyata sama dengan ibunya yaitu Syarifah Muddain ini mempunyai guru yang sama yaitu Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi ternyata sudah wafat ya dan dimakamkan di Pasembangan. Pasembangan ini atau biasa disebut dengan Gunung Jati. Nah, Syarifah Muddain dan Syarif Hidayatullah ini kemudian meminta izin kepada Pangeran Cakrabuana untuk tinggal di Gunung Jati atau di Pasembangan tadi ya. Mereka hendak meneruskan dakwah dari Syekh Datuk Kahfi. Kemudian mereka di sana membuka pesantren yang disebut dengan pesantren Gunung Jati. Kemudian Sunan Gunung Jati ini dinikahkan dengan putri Pangeran Cakrabuana, teman ibunya tadi ya. Dinikahkan dengan putri Pangeran Cakrabuana yang bernama Nyi Pangkuwati. Nah, kemudian dari pernikahannya dengan Nyi Pangkuwati inilah Syarif Hidayatullah mendapatkan gelar Susuhunan. Susuhunan itu artinya orang yang dijunjung tinggi. Orang-orang sekitar menyebut dengan Sunan. Jadi ketika beliau ini mendapat gelar Susuhunan, orang sekitar menyebut beliau dengan Sunan Gunung Jati. Dengan dinikahkannya putri Pangeran Cakrabuana dengan Syarif Hidayatullah, kekuasaan negeri Caruban ini diberikan kepada Syarif Hidayatullah. Kemudian setelah beliau ini berkuasa di negeri Caruban, tahun pertama pemerintahannya beliau pergi ke Pajajaran, ke tempat kakeknya ya. Di Pajajaran beliau ini menyuruh kakeknya untuk masuk Islam, tetapi kakeknya tidak mau
Tetapi kakeknya ini mengizinkan Syarif Hidayatullah untuk berdakwah di Pajajaran. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Serang. Di Serang beliau ini dinikahkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawungten. Di Serang beliau juga mendakwahkan agama Islam ya. Di sana sudah banyak yang memeluk agama Islam karena banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke Serang. Dari pernikahannya tersebut, Syarif Hidayatullah ini mempunyai 2 anak yang bernama Ratu Wulung Ayu dan Pangeran Sabakingking yang kelak disebut dengan Hasanuddin. Sunan Gunung Jati ini juga sering ikut musyawarah dengan anggota Wali Songo di Masjid Demak ya, dan beliau ini termasuk orang yang ikut membantu berdirinya Masjid Demak. Kemudian karena pergaulannya dengan Sultan Demak dan para Wali Songo ini, akhirnya Syarif Hidayatullah ini mengembangkan Cirebon menjadi kesultanan. Dan beliau memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama dari kerajaan Cirebon. Pada akhirnya banyak wilayah yang bergabung dengan Kesultanan Cirebon ya. Ada Japura, Wonogiri, Telaga, Surantaka dan banyak lagi yang lainnya. Apabila ketika pelabuhan Muara Jati ini diperluas, bertambah banyak wilayah yang bergabung dengan Kesultanan Cirebon. Hal ini membuat Portugis ini menduduki Malaka atau menjajah Malaka pada tahun 1511 karena letaknya yang strategis ya dan sangat menguntungkan. Pada saat itu Raden Patah sebagai Raja Demak mengirim Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor untuk menyerang Portugis di Malaka, tetapi tidak berhasil. Kemudian Adipati Unus ini kembali ke Jawa. Ketika kembali ke Jawa, ada seorang pejuang Pasai yang bernama Fathahillah ini ikut ke Jawa. Akhirnya Fathahillah diangkat menjadi panglima perang di Kerajaan Demak ketika Kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono ya. Fathahillah ini bergabung dengan pasukan Cirebon, berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Karena jasanya tersebut, Fathahillah dan Pangeran Sebakingking ditugaskan untuk mengamankan Banten. Pangeran Sebakingking tadi adalah putra dari Sunan Gunung Jati, yang pada akhirnya Fathahillah ini diangkat menjadi adipati di Sunda Kelapa. Sunda Kelapa kemudian namanya diganti menjadi Jayakarta yang sekarang menjadi Jakarta. Fathahillah kemudian dinikahkan dengan Ratu Wulung Ayu. Ratu Wulung Ayu ini merupakan putri dari Sunan Gunung Jati ya. Fathahillah kemudian diangkat sebagai penasehat di Kesultanan Cirebon ketika dipimpin oleh Sultan yang kedua. Jadi bisa disimpulkan Kesultanan Cirebon ini pertama dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kemudian karena beliau ini ingin memfokuskan diri mendakwahkan agama Islam di Gunung Jati atau di pesantren Pasembangan, dan beliau ini juga sudah tua ya, kemudian jabatannya diturunkan kepada putranya yang bernama Pangeran Muhammad Arifin yang mempunyai gelar Pangeran Pasara Pasarean. Tetapi setelah 5 tahun menjadi sultan, beliau wafat, dan kemudian jabatan sultan di Kesultanan Cirebon ini diberikan kepada Pangeran Sabakingking, putra yang lain dari Sunan Gunung Jati yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin, yang kemudian setelah dipimpin oleh Pangeran Sabakingking, pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon dipindah ke Banten. Sedangkan untuk Cirebon sendiri
Setelah tidak menjadi pusat pemerintahan, ini Cirebon menjadi kadipaten yang dipimpin oleh Adipati Karbon I. Adipati Karbon I ini merupakan menantu dari Fathahillah. Ya. Jadi hubungan Fathahillah dengan Sunan Gunung Jati apa? Hubungannya adalah menantu ya, karena beliau ini Fathahillah dinikahkan dengan putri Sunan Gunung Jati. Peran Sunan Gunung Jati dalam mendakwahkan agama Islam, yang pertama, beliau di samping berperan sebagai ulama, beliau juga berperan sebagai umarok ya, penguasa ya, tadi di Kesultanan Cirebon ya. Kemudian dalam mendakwahkan agama Islam, karena beliau tadi menikah dengan orang-orang yang berpengaruh ya. Tadi yang pertama itu menikah dengan putri dari Pangeran Cakrabuana, Nyi Pangkuwati ya. Karena beliau menikah dengan putri raja, beliau mendapatkan jabatan raja. Kemudian yang kedua, beliau juga menikah dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawungten. Dengan adanya pernikahan-pernikahan ini, beliau menjadi punya hubungan dengan tokoh-tokoh orang yang berpengaruh di Cirebon, sehingga beliau lebih mudah untuk mendakwahkan agama Islam. Yang selanjutnya adalah melakukan akulturasi budaya Islam dan kearifan lokal. Jadi beliau ini tidak menghilangkan budaya-budaya yang sudah ada di masyarakat pada saat itu. Buktinya banyak sekali peninggalan yang membuktikan bahwa ada percampuran budaya dan agama Islam. Di antaranya ada keraton yang dijadikan sebagai pusat kesenian dan budaya yang bernuansa agama dengan tidak menghilangkan unsur-unsur Hindu, Buddha, melainkan dipadukan secara harmonis dengan ajaran Islam sehingga Islam dianut oleh seluruh penduduk bumi Pasundan ya. Kemudian kepribadian Sunan Gunung Jati yang positif yang bisa kita teladani, yang pertama, beliau ini sangat merakyat ya. Walaupun beliau ini sosok penguasa, tetapi beliau tidak membedakan status sosial. Beliau mendakwahkan agama Islam tidak hanya di kalangan keraton, tetapi juga di rakyat jelata. Kemudian beliau adalah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Sebagai waliullah yang punya ketajaman batin dalam melihat persoalan dan masalah, Sunan Gunung Jati adalah sosok yang arif dan bijaksana ya. Beliau mendidik dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru dari kearifannya. Misalnya saat tuanya ia menyerahkan kepemimpinannya kepada keturunannya atau lengeser ke Prabon ya. Tidak kemudian memimpin selamanya, tetapi dia menyadari bahwa dia sudah tua dan dia ini adalah tokoh agama yang ingin berdakwah saja. Kemudian beliau juga menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pesannya Sunan Gunung Jati ini menyampaikan den welas ing sapa pada, atau hendaklah menyayangi sesama manusia. Hal tersebut menggambarkan Sunan Gunung Jati adalah sosok yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang terakhir, beliau sangat santun dan toleransinya sangat tinggi ya. Sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin kerajaan, Sunan Gunung Jati ini melakukan upaya-upaya untuk menghargai budaya, tradisi yang datang dari luar dan individu-individu yang berlayanan agama. Seperti tadi ya, ketika dia mengajak kakeknya untuk masuk agama Islam, kakeknya tidak mau ya, tidak apa-apa, kita saling menghormati. Tetapi kakeknya tadi memberikan izin beliau untuk berdakwah di Pajajaran tadi ya. Dan pada akhirnya Sunan Gunung Jati ini wafat pada usia 120 tahun ya, dan dimakamkan di Gunung Sembung. 2 tahun kemudian Fathahillah wafat dan dimakamkan juga di sebelah makam Sunan Gunung Jati. Ini tadi ya materi tentang Sunan Gunung Jati. Sekarang kalian bisa
mengerjakan evaluasi dari Sunan Gunung Jati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai penjelasan Bu Heni tadi. Yang pertama adalah dari mana Syarif Hidayatullah mendapat gelar Susuhunan tadi ya. Kemudian apa hubungan Syarif Hidayatullah dengan Fathahillah dan apa jabatan Fathahillah di Kesultanan Cirebon. Yang ketiga, bagaimana strategi dakwah Sunan Gunung Jati yang berhubungan dengan pernikahannya. Yang keempat, pada masa Sultan siapa pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon ini dipindah di Banten. Yang terakhir, pada usia berapa Sunan Gunung Jati wafat dan dimakamkan di mana. Pertanyaan ini bisa kalian salin di buku tulis kalian dan kalian jawab. Nanti Bu Hani akan kasih tempat di GC ya untuk minggu depan ya. Cukup sekian materi yang dapat Bu Hani sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita dapat meneladani sifat-sifat dari Sunan Gunung Jati ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.